Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asril Setiawan. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tugas yang minggu ke-6, yaitu deteksi garis, lingkaran, dan beberapa bentuk. Nah, mendeteksi tepian dan menemukan kontur bukan hanya tugas umum dan penting di dalamnya itu memiliki hak sendiri. Nah, mereka juga menjadi dasar operasi yang kompleks lainnya. Nah, deteksi garis dan bentuk berjalan seiring dengan deteksi tepi dan kontur. Jadi mari kita periksa bagaimana OpenCV mengimplementasikan ini. Nah, teori di balik deteksi garis dan bentuk didasarkan pada teknik yang disebut transformasi Hawk. Nah, transformasi Hawk ditemukan oleh Richard Duda dan Peter Hart yang memperluas menggeneralisir pekerjaan yang dilakukan oleh Paul Hawk di pada awal tahun itu tahun 1960. Nah, mari kita lihat OpenCV API untuk transformasi Hawk. Nah, pertama itu kita mendeteksi garis. Pertama-tama, mari kita deteksi beberapa garis. Kita dapat melakukan ini dengan fungsi Hawklines. Nah, kita dapat melakukan ini dengan fungsi Hawklines atau fungsi Hawklines P. Yang pertama menggunakan transformasi Hawk standar, sedangkan yang kedua yaitu kita menggunakan transformasi Hawk probabilistik, yaitu karenanya P pada namanya. Nah, misalkan di sini versi probabilistik itu disebut demikian karena hanya menganalisis sebagian titik gambar dan memperkirakan probabilitas bahwa semua titik semua titik itu berada pada garis yang sama. Nah, implementasi ini adalah sebuah versi optimal dari transformasi Hawk yang standar. Ini kurang intensif secara komputasi dan mengeksekusi secara cepat. Nah, Hawklines P diimplementasikan sehingga mengembalikan sebuah representasi dua titik akhir setiap segmen garis yang terdeteksi. Sedangkan Hawklines itu mengimplementasikan yaitu mengembalikan representasi setiap garis sebagai satu titik dan sudut tanpa informasi tentangnya di titik terakhir atau endpoints. Nah, mari kita lihat contoh simpelnya. Nah, kita coba tes coding. Oke. Tunggu. Di sini pertama kita membuat file, di mana di sini kita beri nama yaitu week 6. Nah,
Klik 6. Lalu pertama kita impor OpenCV-nya. Setelah kita impor, di sini setelah kita impor itu kita mengimpor lagi NumPy. Impor NumPy, kita beri pengecualiannya itu np. Selanjutnya di sini kita membuat variabel yaitu img dengan kita masukkan function imread. Nah, dengan kita akan memasukkan ini fungsi untuk memanggil membaca gambar yang kita masukkan. Nah, di sini saya masukkan nama. Di sini kan saya sudah siapkan gambarnya, yaitu gambar berupa garis yang ada di sini ini. Nah, ikuti saja namanya jadi garis.png. Nah, setelah itu kita buat lagi variabel gray. Nah, ini untuk memberikan warna gray pada gambar yang kita sudah inisialisasikan. Nah, di sini kita pakai CV2 CPT color. Nah, dengan parameternya itu ada img variabel yang saya sudah inisialisasikan gambarnya. Lalu kita keduanya itu kita pakai function color CV2 color. Nah, di sini ada pilihannya. Tapi kita pilih itu color dot bg apa ini? G. Nah, ini BGR2 gray. Cocok. Nah, setelah itu kita buat lagi variabel untuk addGuess ini, maksudnya yaitu TP-nya. Di sini kita pakai function shift itu yaitu Kenny. Nah, Kenny merupakan salah satu metode untuk mendeteksi P. Nah, dengan parameternya di sini ada. Nah, ini kita masukkan gray yang kita sudah inisialisasikan tadi, variabel gray. Lalu dengan isinya itu ada 50 besarnya untuk barisnya, kolomnya, lalu 50 dan 120. Selanjutnya di sini kita buat variabel untuk min line-nya. Nah, ini minimal line length, situ panjangnya. Nah, ini kita tetapkan saja panjangnya sampai 20. Lanjut, di sini kita buat max-nya. Kan kita sudah buat min-nya, lalu kita buat max untuk tidak beda tadi. Ini kita buat max line gap-nya. Nah, yaitu 5. Nah, selanjutnya di sini kita buat garisnya. Nah, kita buat variabel garis lines. Lalu yang di dalamnya itu kita pakai, di sini kita tadi sedikit sudah menjelaskan, kita akan memakai function OpenCV yaitu how lines p. Dengan parameternya itu ada addGuess yang kita sudah inisialisasikan. Lalu kita kasih masuk. Di sini kita pakai np
eh, PI. Nah, di sini kita pakai atau 180 dot dot titik nol. Nah, lalu 20. Nah, di sini kita pakai parameter min length tadi yang kita sudah buat. Nah, lalu kita pakai juga max length. Oke, setelah itu kita pakai sebuah perulangan, yaitu perulangan for, yang dimana variabelnya itu ada x1, y1, x2, dan y2. Nah, lalu in lines, nah di lines dengan indeks 0. Nah, selanjutnya kita pakai function OpenCV yaitu line dengan parameter yaitu img. IMG itu gambar yang kita masukkan tadi. Nah, ini kita untuk memasukkan gambar line-nya itu kita masukkan di dalam gambar, kita mencocokkan. Nah, di sini kita buat line-nya. Nanti di sini parameternya itu ada x1 dan y1. Nah, selanjutnya x2 dan y2. Dan terakhir kita masukkan untuk BGR-nya, gambarnya. Nah, di sini ada. Kita kasih coba tes warna green, warna hijau ya. Di sini berarti 0 untuk bulunya, lalu untuk hijaunya itu 255 dan merahnya itu 0. Lalu kita pakai selanjutnya kita 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan pakai function OpenCV untuk menampilkan. Nah, di sini kita tampilkan yang kita sudah masukkan deteksi garis tersebut. Nah, di sini kita tampilkan dengan variabel dengan parameter. Ya, parameternya di sini kita kasih nama, ada untuk namanya, namai. Nah, lalu kita panggil untuk edges-nya. Nah, edges ini maksudnya edges ini kita panggil untuk tepinya. Nah, selanjutnya kita panggil lagi untuk lines-nya. Nah, jadi nanti itu ada dua muncul gambar I saw. Nah, di sini ini ada I saw. Lalu di sini kita pakai namanya itu lines. Nanti di sini ada. Nah, ini lines merupakan gambar yang ada gambar garisnya, tetapi di sini ada tepinya yang berwarna hijau. Nah, di sini kita pakai lines. Oke, setelah itu di sini kita panggil parameter shape itu white k. Nah, ini untuk mini menunggu k-nya. Nah, lalu terakhir kita akan destroy ya. Ini untuk sebagai mengeluarkan destroy Windows tersebut. Nah, di sini kita pakai Windows. Nah, kita coba tes ya. Save, lalu kita tes. Di sini ada error karena
Eh, di sini kenapa error ya? Oh salah, bukan minus ya. Di sini kita panggil ing. Nah, ing karena di sini ing-nya ini sudah terdetek dengan lines yang kita sudah buat. Nah, kita coba tes. Oh tidak, yang ini merupakan uh, gambar yang kita sudah deteksi. Nah, ini untuk gambar biasanya. Nah, kita coba tes. Kita save dulu. Kita di sini ada si itu not defined. Nah, di sini pada line 1. Sorry, di sini ada kesalahan lagi. Di sini kenapa eh, ah tadi dia error dia namanya. Nah, ini hasilnya di mana ini gambar yang kita deteksi tepinya, lalu ini yang kita beri eh, tanda yaitu berupa garis warna hijau. Nah, itu sudah. Nah, kita lanjut di eh, selanjutnya itu ada di sini tuh. Nah, selanjutnya di sini bagian penting dari skrip sederhana eh, ini yaitu selain pemanggilan fungsi lines adalah pengaturan panjang garis minimum, yaitu garis lebih pendek eh, yang lebih pendek hmm, di sini akan dibuang. Nah, dan jarak garis maksimum yang merupakan ukuran maksimum celah pada suatu garis sebelum kedua segmen tersebut itu mulai terbentuk dianggap sebagai jalur yang terpisah. Nah, perhatikan juga bahwa function lines itu mengambil gambar biner saluran tunggal, yaitu diproses melalui filter deteksi tepi menggunakan Kenny. Nah, Kenny bukanlah persyaratan yang ketat, tapi sebuah gambar yang telah ditolak dan hanya mewakili tepian adalah sumber ideal. Nah, untuk how bertransformasi. Jadi, Anda akan menganggap ini sebagai praktik umum. Nah, di sini parameter dari Hawklands Primes itu mewakili yaitu ada gambar, lalu ada resolusi atau ukuran langkah yang digunakan saat mencari garis. Eroho itu digunakan adalah posisinya ukuran langkah dalam pixel, sedangkan theta itu adalah ukuran langkah rotasi dalam radian. Misalnya jika kita menggunakan eroho 1 dan theta np dot p 180,0 mencari baris yang dipisahkan oleh sedikitnya itu
1 piksel atau 1 derajat. Selanjutnya, ambang batasnya yang memiliki ambang batas di bawah garis dibuang. Transformasi hub bekerja dengan sistem bin dan pemungutan suara dengan setiap bin itu mewakili suatu garis. Nah, jadi jika suatu garis kandidat mempunyai paling sedikit yaitu jumlah ambang batas suara itu dipertahankan. Jika tidak, itu akan dibuang. Nah, min line length dan max line gap itu yang kami sebutkan sebelumnya. Nah, deteksi lingkaran. Nah, OpenCV juga memiliki fungsi untuk mendeteksi lingkaran yang disebut Hawk Circle. Nah, Hawk Circles. Ini bekerja dengan sangat baik. Cara yang mirip dengan Hawk Lines, tetapi dengan min line length dan min max line gap, parameter yang akan digunakan untuk membuang atau mempertahankan garis. Hawk Circles memiliki jarak minimum antara pusat lingkaran serta nilai maksimum dan maksimum jari-jari lingkaran. Berikut adalah contoh wajibnya. Nah, kita coba tes coding. Kita tes coding. Kita beralih ke codingannya. Di sini kita base code. Nah, di sini kita tandai dulu untuk kita tandai ini, kita beri note yaitu lines detection. Nah, di sini kita perhatikan dulu, kita jadikan komentar dulu supaya tidak terganggu. Kita save dulu, lalu kita spasi, lalu kita beri note lagi. Di sini kita beri note atau tanda itu circles detection. Nah, pertama kita import cp2, paling penting ini. Lalu kita import lagi nampinya, nampi sn. Nah, setelah kita import dua library tersebut, kita memasukkan. Nah, di sini saya pakai di sini kita panggil parameter, yaitu planets, dengan function. Di dalam itu ada function iMerit. Nah, kita panggil untuk memanggil gambar. Nah, di sini saya sudah siapkan gambar lagi, yaitu gambar planet. Nah, ini contoh ini dia. Nah, jadi kita saja namanya planet, panggil saya namanya .png jpg. Nah, selanjutnya di sini kita buat variabel gray untuk gray image-nya, img. Ya, lalu kita panggil cp2, kita pakai function cpt color. Nah, parameter planet tadi yang kita sudah buat, di sini kecil planet. Lalu kita pakai function untuk parameter kedua, function cp2 color dot bg, bg gray. Selanjutnya kita pakai lagi gray image. Lalu kita pakaikan function OpenCV yaitu median blur. Nah, median blur dengan parameter yaitu gray-nya tadi yang kita sudah buat, lalu 1,5. Nah, selanjutnya kita buat variabel circles.
Nah, ini circles kita buat dengan dalamnya kita panggil function how circles. Nah, di dalamnya itu parameternya ada gray image, lalu cv itu dot how how nah sini ada how apa namanya itu besar how gradient. Nah, ini gradiennya itu ada 1 lalu 120 dan param satunya itu param satunya kita kasih 100, lalu param duanya itu kita kasih 30 dan min radiusnya kita kasih 0, lalu terakhir kita pakai max radiusnya itu sama juga dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita pakai lagi variabel circles untuk kita panggil. Di sini kita gunakan np untuk memanggil point apa namanya ini point 16-nya, lalu dengan variabel di sini np around function np, nanti di dalamnya itu ada circles. Oke. Selanjutnya di sini kita pakai perulangan for. Nah, ini kita untuk memakai i lalu in circles, di dalam circles dengan indeks yaitu 0,1. Nah, selanjutnya di sini kita pakai function OpenCV yaitu circle lalu dengan apa namanya parameter yaitu planets, lalu di dalamnya itu ada i, lalu indeksnya itu 0, lalu selanjutnya itu indeksnya 1, lalu selanjutnya itu indeksnya 2. Nah, selanjutnya lagi, nah ini untuk warnanya. Nah, di sini kita pakai warna hijau lagi, biru aja. 255 0. Lalu di sini koma. Di sini kan kita butuh di sini harusnya ada ini. Nah, setelah kita buat perulangan untuk garisnya, kita buat garisnya dengan menggunakan perulangan. Lanjut kita panggil untuk function circle-nya, kita pakai function circle, lalu di dalamnya itu ada planets. Nah, ini sama kita copy ini tidak sama, kita panggil ini. Di sini seharusnya tadi itu cocok. Di sini kita dan kurung i 0, lalu ada i 1. Nah, selanjutnya itu
koma 2, koma di sini kita panggil, nah kita kasih warna sama saja. Oh, di sini dia warnanya beda ya. Kita pakai balik ke hijau saja. Di sini 3. Oke. Nah, koma di sini ya. Selanjutnya, nah di sini kita panggil I'm so. Sini I'm read. Nah, di sini kita write. Nah, ini kita buat gambar yang kita sudah apa namanya? Beri tepi. Beri tepi bulatnya dengan titik di tengahnya. Nah, di sini kita pakai parameternya itu ada nama planet, nama gambarnya itu kita pakai planet underscore di sini misalkan circles dot jpg. Nah, di sini kita koma, kita panggil variabelnya. Nah, selanjutnya sini kita show. I'm show. Nah, sini ada I'm show. Lalu kita masukkan parameternya itu namanya how circles. Nah, di sini dengan masukkan lagi variabel planets. Nah, selanjutnya kita save itu white k, dan terakhir save itu destroy all window. Nah, kita coba tes save. Di sini kita save ulang, kita 4.2 apa itu kurungnya. Nah, kita sudah cek dulu apakah sudah rampung, semua sudah. Nah, ini kita sudah munculkan outputnya, di mana outputnya ini di sini ada berupa gambar yaitu planet, yang dimana planetnya itu kita sudah berikan tepi yang berwarna biru yang mengelilingi lingkaran dari planet tersebut. Lalu kita beri lagi tepi titik tengah yang berwarna hijau di dalam lingkaran tersebut, tepat di tengah gambar tersebut. Nah, kita sudah selesaikan untuk mendeteksi lingkaran. Nah, kita coba lanjut. Sini ada penjelasannya, yaitu di sini yang terakhir ada mendeteksi bentuk lain. Nah, di mana implementasi OpenCV pada transformasi Hawk terbatas pada pendeteksian garis dan lingkaran saja. Nah, namun kami secara implisit telah mengeksplor deteksi bentuk secara umum saat kami berbicara tentang kira-kira yaitu approx poly dp. Nah, jika fungsi ini memungkinkan perkiraan poligon, jadi jika Anda gambar berisi poligon, mereka akan dideteksi secara akurat melalui penggunaan gabungan, yaitu dari fine contours dan approx poly dp. Nah, mungkin sekian video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.